Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Street Trash yang dirilis pada tahun 1987. Di dalam film ini bercerita tentang minuman beralkohol yang didapat dari ruang bawah tanah dan diperkirakan minuman tersebut sudah berada di bawah sana selama 60 tahun. Minuman itu kemudian dijual dengan harga yang murah pada gelandangan yang sering berbelanja di tempat itu. Akan tetapi, keputusan untuk menjual minuman tersebut malah membuat orang yang meminumnya menjadi tewas di tempat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Eddie yang memiliki sebuah toko khusus untuk menjual berbagai minuman keras. Saat dia melusuri ruang bawah tanah tokonya, Eddie secara tidak sengaja menemukan banyak minuman keras bernama Viper yang diperkirakan telah berada di sana selama 60 tahun. Setelah mendapatkan minuman tersebut, Eddie berencana untuk menjual minuman itu dengan harga yang murah pada gelandangan lokal yang sering berkeliaran di tempat tersebut. Tak lama kemudian muncullah seorang pria bernama Fred yang merupakan seorang pengepul sampah. Karena Fred tidak memiliki uang, ia pun secara diam-diam mengambil botol minuman Viper yang didapat oleh Eddie tadi. Setelah mendapatkan botol tersebut, Fred mulai bersantai di sebuah tempat bersama dengan temannya yang bernama Pauli. Tanpa disadari oleh Fred, Pauli diam-diam mulai mencuri minuman tersebut. Setelah berhasil mencuri minuman itu dari Fred, Pauli pun segera meminumnya. Tapi setelah meminumnya, Pauli mulai bertingkah sangat aneh, seolah-olah akan ada sesuatu yang terjadi. Tak lama kemudian, tubuh Pauli pun mulai meleleh karena minuman Viper. Kemudian di tempat Fred pun sadar bahwa botol minumannya telah dicuri oleh Pauli. Tak lama kemudian, Fred pun didatangi oleh teman akrabnya yang bernama Burt. Oh iya, Fred ini memiliki adik bernama Kevin dan mereka bertiga sering berkumpul bersama-sama. Mereka bertiga sering dibully oleh penguasa daerah itu bernama Bronson. Bronson merupakan seorang pria yang memiliki tubuh yang sangat besar sehingga membuat gelandangan yang ada di sana sangat-sangat tunduk kepadanya. Kemudian di toko Eddie, salah seorang pria yang tidak disebutkan namanya mulai membeli minuman Viper. Saat meminum minuman tersebut, lagi dan lagi dia mulai meleleh sama halnya seperti Pauli. Lelehan itu tidak sengaja mengenai pejalan kaki yang lewat sehingga membuat wajah pejalan kaki itu menjadi terbakar. Ternyata siapapun yang meminum Viper tubuhnya akan segera meleleh dan lelehan tersebut akan berubah menjadi cairan mematikan. Kebetulan di sana ada seorang polisi bernama Bill. Bill langsung menginvestigasi tempat tersebut. Ia juga menemukan mayat Pauli dan segera membawanya ke rumah sakit. Seorang dokter bernama Roman membutuhkan banyak waktu untuk meneliti semua mayat dan mencari tahu apa yang terjadi. Di tempat rongsokan, Burt yang melihat Kevin membawa uang banyak, ia meminta $3 padanya untuk membeli persediaan makanan untuk mereka. Burt berjanji dengan $3 itu, ia bisa membeli banyak sekali makanan. Dengan berbekal $3, Burt nekat mengambil banyak makanan dan menyembunyikannya di dalam celana. Aksi pencurian makanan yang ia lakukan diciduk oleh seorang nenek. Nenek itu melaporkan aksi pencurian tersebut kepada manajer toko. Terjadilah perdebatan antara Burt dengan manajer itu. Burt yang tidak ingin berdebat memutuskan untuk pergi saja dari toko dengan membawa sejumlah makanan tanpa membayarnya. Kemudian pada malam harinya, Fred, Burt, dan Kevin mulai pesta makan malam tanpa mengajak orang lain. Setelah selesai makan, Fred memutuskan untuk mencari udara segar di tengah kota. Di perjalanan, Fred melihat seorang wanita bernama Catherine yang tampak mabuk berada di belakang restoran Italia. Saking mabuknya, Catherine menganggap Fred sebagai Nick, yaitu pacar dari Catherine. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Fred untuk membawa Catherine menuju tempat tinggalnya. Di sana, mereka berdua pun mulai melakukan mantap-mantap. Teman-teman Fred yang melihat Fred membawa wanita cantik menjadi sangat-sangat iri. Tidak mau kalah, semua temannya langsung merebut Catherine dan mulai memperkosanya ramai-ramai. Setelah kejadian itu, Catherine pun meninggal dunia dan mayatnya digeletakkan di pinggir sungai. Sementara itu, Nick yaitu pacar Catherine merasa sangat bingung kemana Catherine pergi.
Nick mulai menyalahkan penjaga toko itu karena tidak mengawasi Catherine. Tanpa berlama-lama lagi, Nick mulai melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian untuk mencari keberadaan dari Catherine. Keesokan harinya saat Fred sedang jalan-jalan, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Bronson, si penguasa daerah tersebut. Karena Bronson tidak suka pada Fred, ia pun berencana untuk membunuh Fred. Akan tetapi di saat yang sama, ada seorang pria yang berani-beraninya kencing di hadapan Bronson. Bronson yang merasa kesal langsung memotong burung pria tersebut. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Fred untuk melarikan diri. Kemudian di tempat lain, lebih tepatnya di kantor polisi, Bill mendapatkan laporan bahwa terjadi pembunuhan lagi, yaitu Catherine. Bill kemudian mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Nick dan juga penjaga toko bernama James. James mengatakan bahwa sebelum Catherine meninggal, ia sempat melihat seorang pria gelandangan yang membawa Catherine ke suatu tempat. James langsung menyebutkan ciri-ciri pria itu pada Nick dan juga Bill. Karena Nick ini merupakan orang yang paling kaya di kota tersebut, ia pun berencana untuk membayar seseorang untuk membunuh orang itu sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh James. Pada hari itu juga, Nick mulai mengirim seseorang untuk mencari pria sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan tadi. Setelah sekian lama mencari, suruhannya pun menemukan Fred yang ciri-cirinya mirip persis dengan apa yang dikatakan oleh James. Ia pun mulai menyerang Fred, tapi beruntungnya ada Bill di tempat tersebut yang langsung menaklukkan suruhan Nick. Bill datang ke situ karena dirinya tahu kalau Nick mengirim seseorang untuk membunuh Fred. Fred pun merasa berterima kasih karena Bill telah menyelamatkan nyawanya. Ketika ingin pergi dari tempat itu, Bill bertemu dengan Nick dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Bill tidak akan membiarkan Nick membunuh Fred tanpa adanya bukti yang jelas. Saat ingin pergi dari tempat itu, Bill secara tidak sengaja mendengar suara-suara aneh dan setelah dicek, ternyata suara itu sengaja dibuat oleh pacar Bronson yang bernama Sarah. Dari belakang, Bronson pun mulai menikam Bill menggunakan senjata tajam. Bronson sengaja melakukan hal tersebut karena dirinya sangat membenci seorang polisi. Lalu terjadilah pertarungan antara Bill dan Bronson. Sayangnya pertarungan itu dimenangkan oleh Bronson sedangkan Bill meninggal di tempat. Sementara itu di tempat lain, Fred yang merasa bosan segera pergi ke toko Eddie untuk membeli minuman Viper. Ketika ingin meminum minuman tersebut, ia melihat temannya yang berada di sebelah tiba-tiba saja meleleh akibat minuman Viper. Fred yang sadar kalau temannya mati karena minuman Viper bergegas kembali ke toko Eddie untuk memperingatkannya tentang minuman berbahaya tersebut. Di tengah perjalanan menuju ke sana, Fred tidak sengaja bertemu dengan Wizzy yang merupakan bawahan dari Bronson. Karena ia tidak suka pada Wizzy, Fred pun berencana untuk memberikan minuman itu pada Wizzy sekaligus menguji minuman Viper itu apakah minuman Viper benar-benar bisa melelehkan tubuh manusia atau tidak. Saat Wizzy meminumnya, ternyata memang benar minuman Viper mampu melelehkan tubuh manusia. Dapat disimpulkan bahwa di dalam botol Viper tersebut tidaklah mengandung alkohol, melainkan di dalamnya terdapat kandungan sebuah cairan kimia yang mampu membunuh manusia jika dikonsumsi. Mengetahui fakta tersebut, Fred pun segera pergi menuju toko Eddie. Setelah sampai di sana, sayangnya Eddie sudah meminum Viper sehingga Eddie pun bernasib sama seperti Wizzy. Sementara itu di tempat rongsokan, bawahan Bronson memberi satu minuman Viper. Ketika ingin meminumnya, tiba-tiba saja minuman itu direbut oleh Sarah dan dia langsung meminum minuman tersebut. Pada akhirnya Sarah pun bernasib sama seperti korban-korbannya lain. Di saat bersamaan, Bronson melihat adik Fred yaitu Kevin membawa seorang wanita cantik. Merasa sangat iri, Bronson pun mulai mengikuti Kevin dari belakang. Alangkah terkejutnya karena Kevin ternyata tengah melakukan mantap-mantap dengan wanita cantik tersebut. Merasa tersaingi, Bronson pun langsung mengejar Kevin dan berencana untuk membunuhnya di tempat. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka berdua. Beruntungnya ada Fred yang langsung menyelamatkan Kevin dengan cara melempar minuman Viper tepat mengenai wajah Bronson. Wajah Bronson pun terlihat rusak setelah terkena cairan tersebut.
Karena wajahnya menjadi rusak, Bronson pun menjadi marah pada Fred. Fred hampir saja terbunuh, tapi untung saja Kevin berhasil membunuh Bronson dengan menggunakan tabung gas oksigen. Setelah kematian Bronson, kini sudah tidak ada lagi penguasa di daerah tersebut. Scene akhir memperlihatkan James yang disekap oleh Nick dan juga anak buahnya. Tak berselang lama, Nick pun menemukan sebuah botol minuman Viper yang sempat dibeli oleh James di toko Eddie. Nick pun secara perlahan-lahan mulai meneguk minuman itu sampai habis dan tiba-tiba tubuhnya pun menjadi meleleh. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.